Pemberantasnya nomor 1, jadi presiden dulu. Yes. Jadi presiden dulu. Begitu jadi presiden, maka, kan saya katakan tadi, semua partai mengalami hal yang sama, bukan? Hulunya praktek korupsi di Indonesia, hulunya adalah politik dan uang, itu hulunya. Dan hari ini, gak ada yang mau menyentuh itu. Karena itu sebabnya, saya sebagai orang non-partai, pilih turun tangan, dan bila saya terpilih, saya akan kumpulkan semua ketua partai politik. Mulai sekarang kita ubah cara mengelola partai politik. Selama partai politik bekerja dengan cara seperti ini, maka sampai kapanpun ini menjadi generator korupsi Indonesia. Karena itu harus ubah. Dan yang mengalami problem uang dan politik bukan hanya 1-2 partai, semua mengalami. Penyelesaiannya simple, tapi semua harus melakukan. Nomor 1, partai politik bukan tempat mencari mata pencaharian. Akademisi jangan masuk politik. Lalu sebaiknya masuk politik siapa ya? Menurut saya, hari ini yang diperlukan adalah orang-orang bersih dan kompeten, tak penting latar belakangnya. Bisa latar belakangnya dokter gigi, bisa latar belakangnya insinyur, bisa latar belakangnya dosen, bisa latar belakangnya peneliti, bisa latar belakangnya bervariasi. Artis masuk. Ya, jadi bisa. Jadi menurut saya justru jangan ada seakan-akan ini sebuah profesi yang steril. Republik ini justru membutuhkan orang-orang intelektual, terdidik, berintegritas, mau turun tangan menyelesaikan masalah Republik ini. Dan jangan dilupakan, bendera merah putih kita berdiri kenapa? Karena kaum intelektual mau berjuang melawan kolonialisme. Republik ini didirikan oleh kaum intelektual, orang-orang yang di zamannya begitu maju, amat terdidik, di saat 95% penduduk kepulauan ini buta huruf. Dan mereka yang super terdidik ini memilih meninggalkan sekedar berada di menara-menara gading. Mereka mau turun tangan, mereka mau repot-repot mengurusi 95% saudaranya yang tak pernah tersentuh pendidikan. Tapi apa yang terjadi? Bendera ini naik merah putih dan hari ini kita merasakan efeknya. Kita harus teruskan tradisi ini. Justru kalau menurut saya kita harus teruskan tradisi ini. Saya tetap bersuara. Sudah waktunya kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan naskah asli. Karena kita ini sudah harus dipimpin oleh petugas rakyat, bukan petugas partai. Perlu saya sampaikan bahwa selama ini yang presiden yang kita pilih adalah presiden yang dipilih oleh partai politik, bukan dipilih di MPR. Di mana ini sudah mulai hilang di sore. Waduh. Jangan disabotase ini. Ini kalau saya ngomong jangan takut ya. Saya ngomong ini sebagai seorang ketua DPD RI, nggak apa-apa. Dan saya ngomong di mana-mana, termasuk di banyak Jokowi. Saya ngomong apa adanya. Jadi nggak usah takut, dipakai dikecil-kecilin lagi, dihilang-hilangin, nggak usah. Ya. Saya hanya memberi pencerahan kepada saudara-saudara bahwa sudah waktunya kita kembalikan Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan naskah aslinya.